Halo penggemar manga Boruto. Boruto chapter 60 akan segera dirilis. Chapter dibuka dengan percakapan antara Sai, Shikamaru dan Ibiki yang membahas temuan mereka di kantor Hokage. Shikamaru mengatakan bahwa ada semacam tanda cakar yang diterapkan di beberapa lokasi secara acak. Shikamaru menduga bahwa hal itu adalah bagian dari kemampuan kode. Shikamaru mengatakan, menurut Amado, tanda cakar tersebut bisa langsung dipindahkan dari tanda satu ke tanda yang lain. Hal tersebut mirip dengan Jutsu Hiraishin milik Hokage keempat, Minato, yang bisa berpindah tempat secara cepat. Jadi, tanda cakar tersebut bisa digunakan untuk datang dan pergi. Sai kemudian mengatakan, meskipun dia belum menemukan satu tanda cakar pun di desa, tetapi sudah dikonfirmasi bahwa ada tempat tanda cakar di dinding luar desa. Saya tidak yakin sudah berapa lama tanda cakar tersebut berada di sana. Saya kemudian melanjutkan, setiap kali kode muncul setidaknya ada 3 orang yang berkumpul di berbagai tempat untuk tetap siaga dan mengawasi. Shikamaru sendiri mengatakan bahwa mungkin saja itu hanya tipuan untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu, menurut Ibiki, dirinya banyak menerima laporan mengenai tanda cakar dari desa lain. Ibiki mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memastikan identitas orang ini di balik tanda cakar tersebut. Shikamaru mengatakan bahwa berurusan dengan satu sisa dari Kara justru jauh lebih bermasalah dari yang dia duga. Untuk itu, bersatu dengan 5 desa adalah cara terbaik untuk menyelesaikan ini. Saya mengatakan bahwa dia berhasil menangkap beberapa orang yang sebelumnya berurusan dengan Kara. Saya mencoba untuk mengorek informasi dari mereka, tetapi hal itu sia-sia karena orang yang ditangkap saya itu tidak tahu apa-apa tentang Kara. Menurut Shikamaru, tidak ada pilihan lain selain menyelidiki tanda-tanda cakar tersebut karena memang tidak ada petunjuk lain. Saya mengatakan bahwa target dari kode adalah Naruto, Boruto, dan Sasuke. Saya akan terus memantau Amado dan Kawaki. Menurut saya, kode adalah terpenting bagi Konoha. Kode bisa saja muncul ketika melihat sedikit kesempatan saja. Adegan kemudian berubah pada Amado dan Sumire di laboratorium. Sumire masih bertanya kepada Amado tentang pemilihan karma Kawaki. Amado kemudian menjawab bahwa dirinya tidak berniat membicarakan hal ini dengan Sumire karena Sumire tidak terlibat secara langsung. Amado kemudian berusaha mencoba meyakinkan Sumire agar tidak khawatir. Adegan kemudian beralih ke tempat kode, Book, Aida, dan Daimon. Daimon masih bermain kuda-kudaan dengan kode. Kode mengatakan, berapa lama lagi harus bermain kuda-kudaan seperti ini dengan Daimon? Daimon mengatakan bahwa kode menyerah karena dirinya berada di atas punggung kode. Aida kemudian mengatakan bahwa dirinya begitu menikmati pemandangan tersebut. Menurut Aida, kode dan Daimon akan menjadi teman yang akrab. Sementara itu, kode menjawab bahwa dirinya tidak akan berhubungan baik dengan Daimon. Justru kode khawatir. Daimon kemudian melompat ke arah Book dan membuat Book terjatuh. Daimon kemudian mengatakan kepada Book, mengapa Book begitu dingin kepadanya, padahal sudah lama bertemu Daimon. Kemudian berkata, kode apa yang kamu lakukan? Kode kemudian menjawab, inilah yang bisa aku lakukan. Aku bisa datang dan pergi dari tanda cakar ke tanda cakar lain. Hal ini semakin menegaskan dugaan Shikamaru dalam awal chapter ini. Bahkan menurut Shikamaru, justru tersebut semacam justru ruang dan waktu. Kode mengatakan pada dasarnya dirinya merupakan satu-satunya yang bisa datang dan pergi sesuka hati. Daimon mengatakan bahwa hal itu keren dan dia menyukainya. Kode kemudian meminta kepada Daimon untuk menceritakan lebih banyak tentang kemampuannya. Aida kemudian mengatakan kepada Daimon untuk tidak melakukan hal itu. Kode mengatakan kepada Aida, kau tidak mempercayaiku? Ada kemungkinan mengatakan bahwa dirinya sudah menjelaskan secara menyeluruh kepada Kode mengenai serangan Daimon. Itu saja cukup. Adegan kemudian berubah pada Kawaki yang tengah berada di toko. Kawaki sedang mencari onigiri. Kemudian seorang pria menyentuh bahu temannya dan mengatakan bahwa tidak boleh menatap Kawaki. Kawaki kemudian memikirkan kembali apa yang si Kade katakan bahwa warga sipil tidak tahu rumor yang beredar tentang dirinya. Adegan kemudian berubah di rumah Boruto. Boruto mengatakan bahwa dirinya meminum 2 pil setiap harinya.
Sudah seminggu Boruto meminum pil tersebut, tetapi dia tidak tahu apakah pil tersebut baik atau tidak untuk dirinya. Hinata kemudian bertanya kepada Boruto apakah Kawaki sudah pulang atau belum. Boruto kemudian menjawab mungkin saja Kawaki terlambat. Hinata kemudian mengatakan ingin tahu yang dilakukan Kawaki, padahal Kawaki selalu pulang sebelum waktunya makan malam. Sementara itu, Kawaki melihat ke arah patung Naruto di monumen Hokage. Kawaki membeli beberapa makanan di toko. Kawaki kemudian memakannya. Tiba-tiba muncul Naruto. Naruto kemudian mengatakan apakah onigiri dan sebotol air tersebut tidak akan menjadi makan malam Kawaki. Hinata pasti sudah menyiapkan makan malam untuk semuanya. Jadi menurut Naruto, untuk apa Kawaki berada di sini? Kawaki kemudian mengatakan bahwa dirinya hanya bosan. Tak apa melakukan hal ini hanya untuk sekali. Tetapi Naruto mengatakan bahwa Kawaki berbohong akan hal tersebut. Naruto dan Kawaki kemudian tiba di rumah. Kawaki terkejut ketika berjalan ke ruang makan dan melihat sebuah pesta besar yang sudah disiapkan. Boruto, Hinata, dan Himawari menyapanya. Kawaki kemudian menanyakan untuk apa semua ini. Naruto kemudian mengatakan bahwa sudah lama Kawaki tidak datang ke rumahnya. Menurut Naruto, keluarganya tidak bisa menyiapkan pesta sambutan yang tepat untuk Kawaki. Boruto kemudian menyuruh Kawaki untuk duduk dan makan. Boruto sudah lama menunggunya. Boruto kemudian memberikan ikat kepala kepada Kawaki. Kawaki kemudian mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang shinobi. Boruto kemudian mengatakan bahwa ia tidak peduli Kawaki seorang shinobi atau bukan. Yang jelas, Sarada, Mitsuki, dan dirinya mengakui bahwa Kawaki adalah teman. Tetapi Kawaki tetap tidak bisa menerimanya. Sementara itu, Naruto mengatakan kepada Boruto bahwa itu adalah ide yang bagus. Kemudian Kawaki memakai pelindung kepala tersebut. Kemudian Boruto mengatakan bahwa hal itu tidak cocok untuk Kawaki dan terlihat buruk. Tetapi Hinata dan Himawari mengatakan sebaliknya. Kawaki kemudian memakai ikat kepala tersebut di lehernya. Adegan berubah pada Kawaki yang tengah duduk di sofa di rumah keluarga Naruto. Naruto sedang bersantai di tempat tidurnya. Kawaki memegang ikat kepala pemberian Boruto dan menatap simbol desa Konoha. Naruto kemudian mengatakan kepada Kawaki bahwa disinilah tempatnya. Naruto dan keluarganya tidak keberatan jika Kawaki tinggal di rumahnya selamanya. Naruto kemudian meminta maaf kepada Kawaki. Pencarian kode mengalami kesulitan. Tetapi Naruto mengatakan kepada Kawaki agar tidak perlu khawatir. Ini adalah desa Konoha, tempat untuk hidup dengan tanpa rasa khawatir. Sementara itu, Boruto tengah berbaring di tempat tidurnya. Lengan kanannya berulur dengan karma yang terlihat. Boruto kemudian meminum pil yang ada di atas mejanya. Kawaki kemudian berpikir bahwa desa Konoha adalah tempat dia pulang. Kawaki kemudian menatap tangannya. Dia teringat kembali pada perkataan Amado yang menawarkan cara untuk mengembalikan karma jika memang Kawaki menginginkannya. Bagian ini menjadi penutup pada chapter kali ini.